Kemenangan dominan dari Marc Marquez. Di tahun 2025, itu sudah bukan berita baru lagi. Tapi jangan salah, bahkan Grand Prix MotoGP Qatar kali ini menyimpan kejutan besar bagi sang raja 8 gelar dunia. Menjelang akhir pekan, semua mata tertuju pada Francesco Bagnaia. Setelah menang gemilang di Austin, ekspektasinya tinggi. Apalagi sirkuit Qatar adalah tempat di mana Pecco berjaya tahun 2024 dan Marquez sendiri belum pernah naik podium tertinggi di sana sejak 2014. Tapi takdir berkata lain. Saat bendera finish dikibarkan, satu nama kembali berdiri paling atas, Marc Marquez. Kemenangan ketiga musim ini, dan semuanya didapat dengan cara yang luar biasa. Secara prediksi, ya, ini bisa dibilang kejutan. Tapi bagi Marquez, kejutan sebenarnya justru datang dari sosok Maverick Viñales. Si pembalap Tech 3 KTM ini tampil menggila, memimpin 5 lap di tengah balapan, bahkan sempat melintasi garis finish di posisi kedua. Tapi sayang seribu sayang, impian itu direnggut oleh penalti 16 detik karena melanggar tekanan ban depan. Dari posisi 2, langsung terlempar ke posisi 14. Dramatis banget. Yang lebih lucu lagi, Marquez mengira yang menyalipnya saat itu adalah Pedro Acosta. Wajar sih, livery KTM pabrikan dan tim Tech 3 memang mirip-mirip. Tapi saat tahu itu Viñales, Marquez pun mengaku terkejut setengah mati. Itu benar-benar kejutan. Saat Maverick nyalip saya pikir itu Acosta, karena biasanya dia yang paling cepat dari KTM. Tapi pas sadar itu Viñales, saya langsung mikir, wah gila juga ini orang, ngebut banget. Ujar Marquez sambil tertawa. Tapi saya masih punya cadangan tenaga buat akhir lomba. Masih ada 2 atau 3/10 detik yang saya simpan khusus buat momen itu. Di awal balapan, Marquez bermain cerdas. Ia sengaja mengatur ritme, menjaga ban depan tetap stabil. Morbidelli memimpin sejak lap pertama sampai lap ke-10, tapi Marquez tahu betul, kecepatan Morbidelli nggak bakal tahan lama. Titik baliknya, saat Bagnaia menyalip di lap kelima. Saat Pecco salip saya, disitulah balapan sebenarnya dimulai. Kata Marquez penuh semangat, langsung saya tancap gas. Dan benar saja, Marquez kembali merebut posisi kedua di lap ke-7, lalu terus melaju dengan kecepatan luar biasa di sisa balapan. Dari lap 18, Marquez stabil di angka 1 menit 52 detik, sementara Bagnaia mulai kehilangan grip, turun ke kisaran 1 menit 53 detik. Satu-satunya yang masih mampu mengimbangi, ya, Viñales. Tapi bahkan dia pun tak mampu bertahan hingga akhir, baru drop ke 1 menit 53 detik 53 di lap ke-21. Marc Marquez mengaku, insiden tabrakan di lap pertama dengan Alex Marquez di MotoGP Qatar 2025 merupakan kesalahannya. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan di sirkuit Lusail. Setelah menang di sprint race, pembalap Ducati itu sukses mengalahkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, di balapan Grand Prix MotoGP Qatar 2025. Marquez sebenarnya mengalahkan Maverick Viñales di posisi kedua. Namun, Viñales terkena penalti 16 detik karena pelanggaran tekanan ban. Penalti itu membuat Bagnaia dinyatakan finish posisi kedua dan Franco Morbidelli merebut podium ketiga. Balapan Marquez di MotoGP Qatar 2025 nyaris berakhir dengan cepat. Juara dunia MotoGP 6 kali itu tabrakan dengan sang adik, Alex, di tikungan pertama lap pertama. Alex menabrak bagian belakang Marquez hingga bagian sayap belakang The Baby Alien lepas. Meski ditabrak Alex, Marquez mengakui insiden di lap pertama itu adalah kesalahannya.
Hal itu dikarenakan Marquez mengurangi kecepatan secara tiba-tiba di tikungan karena merasa ada yang salah dengan bagian belakang sepeda motornya. Kontak dengan Alex sedikit lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahan dia. Karena saya baru saja membuka gas, dan saya merasa seperti bagian belakang motor bergerak. Saya menutup gas lagi, dan dia tidak mengharapkannya. Karena alasan itulah dia menabrak saya dan karena alasan itulah Morbidelli menyalip saya dari luar. Ucap Marquez dikutip dari Crash. Beruntung tabrakan di tikungan pertama itu tidak membuat Marquez dan Alex jatuh. Marquez kemudian memenangi balapan, sementara Alex finish posisi ke-6 meski sempat terkena long lap penalti karena menabrak Fabio Di Giannantonio. Itu lebih kepada kesalahan saya. Untungnya, kami berdua tetap berada di atas motor kami. Tidak bermasalah dengan motor, saya hanya kehilangan sayap terkecil dari jok, jadi saya tidak merasakan apapun, kata Marquez. Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2025 lagi usai memenangi MotoGP Qatar 2025. The Baby Alien kembali mengungguli adiknya, Alex Marquez. Marc Marquez menjadi pemenang seri keempat MotoGP 2025. Balapan di sirkuit Lusail, Doha, Senin dini hari waktu Indonesia Barat, rider Spanyol itu menjadi yang tercepat. Sempat keteteran di awal race, Marquez bisa mengalahkan Franco Morbidelli dan Maverick Vinales yang sempat memimpin perlombaan. Saat lawannya kesulitan dengan ban, Marquez melesat dan finish pertama. Sementara itu, Vinales akhirnya dihukum kehilangan posisi 2 karena melanggar aturan tekanan ban. Rider Red Bull KTM Tech3 itu gagal mencapai tekanan minimum ban selama 60% perlombaan. Ia dijatuhi penalti 16 detik, sehingga posisi 2-nya sirna berganti menjadi finish di peringkat 14. Kondisi itu membuat finisher setelah Vinales di race, dari mulai Bagnaia hingga posisi 14, naik satu strip. Raihan poin yang didapat masing rider akhirnya juga berubah. Bagi Marc Marquez, yang menyempurnakan seri Qatar usai sebelumnya memenangi sprint race di Lusail, membawanya kembali ke puncak klasemen MotoGP 2025. The Baby Alien kembali ke posisi teratas. Hasil oke itu membuat Marquez kembali ke puncak klasemen MotoGP 2025. Rider berusia 32 tahun itu kini mengemas 123 poin, menyalip Alex Marquez. Adiknya itu cuma finish ke-6 usai sempat senggolan dan kena penalti. Alex Marquez masih berada di peringkat 2 dengan 106 poin. Di tempat ketiga ada Francesco Bagnaia dengan 97 poin, dan Franco Morbidelli di peringkat 4 dengan 78 poin. Fabio Di Giannantonio di peringkat 5 klasemen MotoGP 2025 dengan 48 poin, usai finish ke-16 di Qatar. Marc Marquez kembali menunjukkan level terbaik sebagai pembalap. Ia memenangkan balapan minggu MotoGP Qatar sekaligus melakukan sapu bersih untuk ketiga kalinya musim ini. Dengan format balapan yang kini memanggungkan 2 balapan tiap seri lewat kehadiran sprint race, tentu berat bagi pembalap untuk bisa konsisten di 2 balapan tersebut. Namun Marc Marquez bisa 3 kali melakukannya. Marc Marquez melakukan sapu bersih, alias merebut poin maksimal 37 angka di MotoGP Thailand, MotoGP Argentina, dan MotoGP Qatar. Hanya di MotoGP Amerika Serikat, Marc Marquez tak mampu melakukan sapu bersih. Namun bila merujuk penampilan Marc Marquez di Amerika Serikat, sejatinya Baby Alien punya peluang bagus untuk melakukan sapu bersih. Saat itu Marc Marquez mengalami kecelakaan ketika memimpin balapan.
sehingga peluang untuk jadi yang tercepat pun menguap dan ia gagal finish di seri tersebut. Dengan penampilan agresif dari Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025, namanya pun makin melesat di klasemen MotoGP 2025. Marc Marquez saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 123 poin, unggul 17 angka dari Alex Marquez yang ada di posisi kedua. Kondisi ini membuat Marc Marquez jadi favorit untuk juara dunia MotoGP 2025. Belum ada pembalap yang benar-benar bisa jadi lawan tangguh untuk dirinya. Alex Marquez, adik Marc Marquez, memang tampil gemilang tetapi belum punya pengalaman untuk bersaing di perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Terbukti sejauh ini pencapaian terbaik Alex Marquez di MotoGP 2025 adalah runner-up. Sedangkan Pecco Bagnaia yang juga menggenggam 2 gelar juara dunia dan saat ini merupakan rekan setim Marc Marquez, belum mencapai level terbaik dengan motor Desmosedici seperti halnya Marc Marquez. Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP Qatar dengan selisih 1,8 detik dari Maverick Vinales yang finish di posisi kedua. Walau punya selisih waktu yang signifikan, bukan berarti balapan MotoGP Qatar jadi balapan yang mudah bagi Marc Marquez. Marc Marquez sempat terlibat insiden senggolan dengan Alex Marquez. Bagian belakang sebelah kanan motor Marc Marquez ditabrak sehingga ia sempat kehilangan posisi pertama dan harus berjuang keras untuk kembali jadi yang terdepan. Dengan tambahan 25 poin di tangan, Marc Marquez kini punya koleksi 123 poin. Kabar baik bertambah bagi Marc Marquez, karena Alex Marquez menjalani hari yang kurang bagus. Alex Marquez sempat kembali terlibat insiden dengan Fabio Di Giannantonio. Dengan segala kesulitan, Alex Marquez bisa finish di posisi ke-7. Tambahan 9 angka dari MotoGP Qatar, membuat Alex Marquez punya koleksi 105 poin. Keberhasilan Marc Marquez menciptakan selisih 18 poin atas Alex Marquez membuat namanya kembali berkibar sebagai favorit juara di MotoGP 2025. Blunder yang ia lakukan di MotoGP Amerika sudah dibayar lunas. Pecco Bagnaia masih bertengger di posisi ketiga. Bagnaia finish di peringkat ketiga pada MotoGP Qatar. Ia sempat bertarung memperebutkan posisi pertama dengan Marc Marquez dan Maverick Vinales, namun pada akhirnya tertinggal dari 2 pembalap tersebut di paruh akhir balapan. Bagnaia saat ini berjarak 30 poin dari Marc Marquez. Bagnaia mesti berjuang keras di seri-seri berikutnya agar bisa mengejar Marc Marquez dan bersaing dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, tak mampu menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia memulai hari dengan performa luar biasa, penuh percaya diri meski memakai ban bekas. Tapi satu kesalahan di kualifikasi. Satu momen fatal di tikungan keempat, menghancurkan semua rencana. Dalam perbincangannya dengan jurnalis kawakan Manuel Pecino, Pecco tak menutupi rasa kecewanya. Ia mengakui, start dari belakang jadi momok menakutkan baginya. Kalau aku nggak start di depan, semuanya jadi lebih sulit. Aku nggak cukup agresif saat pengereman, dan aku kehilangan terlalu banyak waktu. Meski kecewa, matanya tetap menyala dengan semangat juang. Ia tahu, balapan utama bukan sekadar kesempatan kedua, ini adalah ajang pembuktian. Aku yakin, besok akan berbeda. Di balapan panjang, aku bisa tampil lebih agresif, lebih cepat. Aku tahu aku bisa bertarung untuk menang. Pecco mengakui, ia terlalu memaksakan diri saat mencoba memperbaiki catatan waktunya. Ban kedua memberinya kepercayaan diri, tapi di tikungan keempat, ia masuk terlalu kencang dan jatuh. Mungkin aku harus lebih tenang, tapi kalau nggak mencoba di momen itu, lalu kapan lagi? Ya, itu kesalahanku, aku akui.
Sudah 3 tahun terakhir ini, Pecco mengamati pola yang menyebalkan. Sprint race selalu jadi tantangan berat jika ia tak start dari depan. Aku nggak bisa mendekat, pengeremanku nggak cukup agresif. Padahal ritmenya ada, podiumnya bisa dicapai, bahkan dari posisi 11. Serunya penuh emosi. Tapi hari ini, aku gagal memaksimalkan apa yang kumiliki. Rasanya nyesek. Masalah teknis juga menjadi duri dalam daging. Tangki bahan bakar Ducati yang ideal untuk rekan-rekannya ternyata jadi hambatan buat Pecco. Mungkin aku harus ganti tipe tangki. Tapi sayangnya, ini masalah yang hanya aku rasakan. Pembalap lain bisa memaksimalkan semuanya, tapi kalau aku nggak start di depan, semuanya jadi lebih rumit. Meski segala hal berjalan tak sesuai harapan, Pecco tak kehilangan fokus. Ia sadar, 1 poin pun bisa jadi penentu di akhir musim. Lihat tahun lalu, aku kehilangan gelar karena selisih 10 poin. Setiap angka itu berarti. Dan hari ini, meski rasanya pahit, setidaknya kami masih dapat poin. Bisa saja hari ini pulang tanpa apa-apa. Ia juga menyebut nama besar Marc Marquez, lawan tangguh yang tak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Sayang sekali, kehilangan poin seperti ini dari Marc. Kita semua tahu betapa buasnya dia di lintasan. Aku harus lebih waspada, lebih fokus. Tapi aku janji, aku akan melangkah lebih maju besok. Dan ketika ditanya soal insiden hari ini, jawabannya singkat tapi tajam. Kalau soal jatuh, ya, itu udah terjadi. Dan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk kualifikasi, ya, itu kesalahanku. Tapi apa yang terjadi di sprint, aku harus terima, dan lanjut ke depan. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, kembali menunjukkan taringnya. Sang juara dunia 8 kali itu sukses mengamankan kemenangan gemilang dalam sesi sprint MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit Lusail, Minggu, 13 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam balapan berdurasi 11 putaran, Marquez tampil begitu perkasa. Ia tak hanya meraih kemenangan, tapi juga menegaskan dominasinya di atas lintasan seolah ingin mengatakan bahwa dialah penguasa sejati di atas roda 2. Di belakangnya, sang adik, Alex Marquez, membuntuti dengan luar biasa dan finish di posisi kedua, disusul Franco Morbidelli yang tampil konsisten di posisi ketiga. Sementara itu, rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, harus menelan pil pahit. Juara dunia bertahan itu hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-8, jauh dari harapan Ducati. Balapan dimulai dengan ledakan kecepatan dari Marc Marquez yang langsung melesat sejak bendera start dikibarkan. Namun, ia tak melaju sendirian. Alex Marquez dari Gresini Racing mengekor ketat, memanaskan tensi di lap-lap awal. Di belakang mereka, Fabio Quartararo, andalan Monster Energy Yamaha, sempat menunjukkan ketangguhannya dengan mempertahankan posisi ketiga. Namun, persaingan makin sengit. Johan Zarco dari LCR Honda melancarkan manuver agresif, menyalip rekan setim Alex, Fermin Aldeguer, untuk merebut posisi ke-6. Memasuki putaran kedua, tensi memuncak. Alex Marquez sempat menyalip sang kakak di main straight sirkuit Lusail. Sayang, momen itu hanya sekejap. Marc kembali mengambil alih, membuktikan kelasnya sebagai legenda hidup. Sementara itu, Bagnaia berusaha keras bangkit. Start dari posisi ke-11, ia naik 2 tingkat, tapi perjuangannya tak mudah. Ia berkutat dengan perlawanan dari Fabio Di Gianantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Di saat bersamaan, Quartararo harus merelakan posisinya direbut oleh Morbidelli yang menyelinap ke urutan ketiga dengan gaya menyerang. Petaka kembali menghantui Bagnaia. Setelah berjuang naik, ia kembali turun ke posisi 12. Disalip oleh sang juara dunia dari Aprilia, Jorge Martin. Tekanan terus berdatangan. Lap demi lap, Marc Marquez mulai membuka jarak. Memasuki lap keempat, selisih waktu dengan Alex mencapai 0,213 detik.
Persaingan sengit juga terjadi antara Aldeguer dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM, pertarungan seru untuk posisi ketujuh. Satu putaran berlalu, Marquez memperlebar gap menjadi 0,438 detik. Dominasi mutlak. Sementara itu, Bagnaia masih berkutat di luar 10 besar, tak kunjung menemukan celah untuk naik. Aksi saling salib juga terjadi antara Aldeguer dan Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech 3. Sementara itu, di lap ke-8, Bagnaia akhirnya masuk 10 besar usai menyalip Zarco di lintasan lurus Lusail.